اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله عليكم رقيبا وقال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqullah bi nisa'i fa innakum ahkum fi amanatillah wa istahalaltum furujan bi kalimatillah. Yang terhormat para sesepuh, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat yang saya hormati, Bapak Mudin mewilayahi Kedondong Idul Tiga, Bapak Ustadz Soeharto, Bapak Mu'alif selaku penyelenggara acara Tontunah, sekaligus nanti akan bertindak sebagai wali menikahkan putrinya sendiri, Mas Ardita Fatur Rahman, Dian Nuri Afandi dan Mbak Nadia, Bapak Ibu sekalian dari keluarga besar kedua calon mempelai, dari keluarga Bapak Yafandi, dari keluarga besar Bapak Mu'alif. Mudah-mudahan semuanya yang telah hadir di kediamannya Bapak Mu'alif pada pagi hari ini, pagi yang cerah ini, senantiasa dimuliakan dengan rahmat Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita tidak henti-hentinya, tidak lupa senantiasa mengajarkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat taufik hidayah serta karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita. Banyak sekali nikmat-nikmat dari Allah yang telah dilimpahkan kepada kita, bahkan kita tidak bisa menghitungnya. Ada nikmat yang paling berharga, yang paling pokok, yang paling bermakna. Kalau nikmat ini tidak ada di dalam diri kita, tidak kita dapatkan, maka nikmat-nikmat yang lainnya tidak terasa nikmatnya, yaitu nikmat Islam, nikmat keimanan, nikmat kesehatan. Mudah-mudahan yang hadir di sini dalam kondisi sehat jasmani, sehat rohani, tidak ada kurang satu apapun. Dan sekarang ini memang kita dalam situasi masih ada pandemi. Apa yang disampaikan Bapak Mudin tadi memang benar. Sekarang ini muncul virus baru, virus pengganti COVID-19 yang katanya lebih ganas. Tapi mudah-mudahan niat kita, niat baik, niat suci, niat karena Allah pada pagi hari ini kita hadir namanya Bapak Malik, niat ibadah. Mudah-mudahan kita oleh Allah dijauhkan dari virus corona dan juga keluarga kita. Mudah-mudahan segala doa-doa kita, hajat kita, munajat kita terkait virus corona supaya hilang, supaya lenyap, supaya diangkat oleh Allah, mudah-mudahan dikabulkan dan mudah-mudahan Allah meridainya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa beriman kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada pagi hari ini nanti dari pembalasan di hari akhir di yaumul qiyamah, mudah-mudahan semuanya bisa meraih syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dengan rahmat Allah, khususnya pada kedua calon mempelai Mas Ardita Fatur Rahman, Dian Nuri Afandi dan Mbak Nadia. Sebentar lagi dalam hitungan menit saudara berdua akan resmi menjadi suami istri, baik utamanya disahkan secara syariah, disahkan secara aturan hukum Islam karena syarat dan rukunnya telah terpenuhi atau akan saudara laksanakan. Begitu juga pernikahan saudara telah tercatat dan dicatat di lembar negara. Apabila pernikahannya tercatat dan dicatat di lembar negara, maka hak-hak saudara sebagai warga negara akan bisa terpenuhi. Sampai mengurus apapun itu mudah dan lancar. Mungkin mengurus akta kelahiran, mengurus nanti ijazah anak atau surat-surat berharga yang lainnya yang terkait dengan keluarga negaraan itu mudah. Tapi kalau saudara pernikahannya tidak tercatat, maka hak-hak saudara sebagai warga negara tidak bisa terpenuhi. Jadi banyak ruginya daripada banyak untungnya kalau pernikahannya tidak tercatat. Maka pada Bapak Ibu dan sekalian yang hadir di sini, apabila Bapak Ibu merasa perkawinannya atau pernikahannya belum tercatat, segera dicatatkan di kantor urusan agama kecamatan setempat, karena itu lebih menguntungkan daripada merugikan.
Dasar dari pernikahan yang tercatat adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang tentang Pernikahan atau Perkawinan, yang di dalamnya telah dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa. Mas Ardita Fatur Rahman dan Mbak Muarmardiah, akad nikah merupakan akad yang sakral, akad yang suci, akad yang insya Allah disaksikan oleh para malaikat yang diutus oleh Allah. Jadi kita harus meyakini dalam hati kita, itu juga bagian dari keimanan kita, yakin kepada Allah. Ya. Jadi akad nikah bukan akad untuk coba-coba, tapi akad yang suci, yang di dalam Al-Quran disebutkan mitsaqon ghalidha, perjanjian yang kukuh, yang kuat, yang kokoh antara kedua calon mempelai. Mudah-mudahan saudara berdua dijadikan oleh Allah merupakan ikatan yang kuat, ikatan yang kokoh, ikatan sampai akhir hayat, dan mudah-mudahan hanya maut yang bisa memisahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Akad nikah bukan hanya sekedar untuk mengucapkan qabul, saya terima nikahnya atau qabil itu, tapi di dalamnya mempunyai makna yang besar, mempunyai makna yang berpengaruh sekali dalam kelangsungan hidup rumah tangga nanti, yaitu tugas dan kewajiban seorang suami, tugas dan kewajiban seorang istri. Itu yang harus dilaksanakan. Kalau itu tidak dilaksanakan atau tidak maksimal, maka kelangsungan hidup rumah tangga tidak bisa berjalan dengan baik, ya. Jadi tugasnya seorang suami itu apa? Tugasnya seorang suami adalah sebagai pemimpin, kepala rumah tangga, imam dalam rumah tangga. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Lelaki adalah seorang pemimpin bagi wanita. Bagaimana sudah menjadi pemimpin yang baik, baik agamanya, melaksanakan apa yang segala diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Itu merupakan tugas sampean sebagai seorang suami, memberikan suri teladan yang baik, ya, memberikan contoh yang baik bagi keluarga. Sholatnya jangan lupa, jangan sampai ditinggalkan meskipun saudara mempunyai masalah rumah tangga yang berat, ya, mempunyai masalah apapun, ya, jangan sampai ditinggalkan. Sedekahnya juga, karena itu yang menolong saudara nanti, yang bisa membawa ketentraman dalam hati panjenengan. Sebagai seorang suami tentulah harus mempunyai sifat yang bijaksana, jujur, tanggung jawab, amanah, ya. Kemudian tutur katanya harus lemah lembut, harus tegas dalam menyikapi masalah, karena tugasnya bukan tugas yang berat, bukan tugas yang ringan, tapi tugas yang sangat berat sekali. Sebagai seorang istri tentulah mempunyai tugas juga bukan tugas yang ringan, tapi bisa dikatakan juga tugas yang berat, patuh dan taat kepada perintah suami. Apapun yang diperintahkan oleh suami, apapun yang dikehendaki oleh suami, dengan syarat atau dengan catatan tidak bertentangan dengan syariat agama atau norma-norma etika yang ada, wajib dilaksanakan oleh seorang istri. Apapun itu, tapi bukan berarti kemudian serta-merta seorang suami menyuruh seorang istri apabila istrinya tidak mampu. Tidak boleh memaksa, dan si istri juga jangan sampai melaksanakan apa yang diperintahkan oleh suami dengan tidak ikhlas. Itu malah menjadikan dosa, murka Allah. Makanya harus benar-benar ikhlas. Insya Allah itu ladang pahala untuk istri, supaya menjadi istri yang solehah. Diibaratkan seorang suami dan istri adalah hunna libasulahum wa antum libasulahum. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Sama-sama sebagai pakaian, berfungsi melindungi, menjaga, menutup, melindungi dari perbuatan buruk, perbuatan jahat, perbuatan yang dilarang oleh Allah, ya. Kemudian menjaga dari segala macam fitnah di dalam rumah tangga, apapun itu fitnahnya, ya. Misalkan seorang istri mungkin masakannya tidak enak, ya. Kemudian si suami pas waktu cangkruk di warkop ngomong sama temannya, oh kok bojoku panganannya gak enak blas, mengutah aku bedino. Nah, itu jangan, itu aib, ya.
Nah, jadi harus bisa menutup aib keluarganya, aib pasangannya, karena semua orang pasti mempunyai kekurangan. Itu jangan sampai disebarluaskan. Itu malah menjadi fitnah dan sampean malah berdosa. Hati-hati ya dengan segala ucapan, perilaku panjenengan berdua. Ya, kemudian yang terakhir, ikhlas dan sabar dalam menghadapi rumah tangga. Seberat apapun, sebesar apapun masalah rumah tangga saudara, saudara harus ikhlas sabar. Insya Allah dengan keikhlasan dan kesabaran, saudara bisa menciptakan baiti jannati, rumahku adalah syurgaku. Itu yang didambakan oleh semua orang. Mudah-mudahan sedikit sekelumit apa yang bisa saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kedua calon mempelai, dan mudah-mudahan saudara berdua dijadikan oleh Allah rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga bukan hanya bahagia di dunia saja, akan tetapi akan dibawa pada kebahagiaan